Selamat pagi, salam organis. Perkenalkan, nama saya Untung Wijanarko. Saya pemilik atau pengelola Tani Organik Merapi yang beralamat di Dusun Balangan, Wukir Sari, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Kenapa saya pribadi tertarik di dunia pertanian? Karena orang tua saya petani. Saya tahu kehidupan petani memang dibilang prihatin ya prihatin. Selama ini dari kehidupan petani sendiri mereka biasanya hanya berharap dari hasil produksinya, dari makan secukupnya, bahkan untuk menabung pun tidak bisa, apalagi untuk menyekolahkan anak. Nah, di situ saya sebagai anak petani, saya sambil berbudidaya pertanian karena keluarga saya bertani dengan menjual sayuran di warung, di pasar-pasar, juga di rumah makan. Jadi pada waktu itu nanam sayuran selada. Jadi saya yang memasarkan, keluarga yang menanam, di situ kami mulai memasarkan produknya itu biar berkelanjutan, dalam arti bisa produksi, bisa untuk pemasarannya. Jadi saya waktu itu nanam sayuran selada, saya suplai ke pasar-pasar, ada di pasar Beringharjo, pasar Kranggan, di pasar Patok, terus di rumah makan, Mirota Bakery, Tio Ciu, terus di Gado-Gado Kolombo, Gado-Gado Bubagio, terus banyak hal ya. Di situ mulai saya mengenal bahwa ternyata enak sekali dan enjoy untuk bertani atau bercocok tanam, dan itu adalah biaya saya untuk bisa menyelesaikan kuliah. Kenapa selanjutnya kok saya terus bergerak di pertanian organik, padahal itu sebelumnya belum bertani organik? Saya bertemu dengan teman-teman pada waktu itu punya inisiasi. Jadi di 2008 kami ingin bagaimana di situ dicanangkan adanya Go Organik 2010. Organik itu apa sih? Nah, saya mulai ingin tahu, ternyata organik itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kondisi tanah yang sudah rusak bisa diperbaiki menjadi subur, terus tanaman yang kita tanam bisa dikonsumsi dan menyehatkan tubuh kita. Iya, gitu. Intinya saya tertarik kemudian di pertanian organik itu mulai 2008 karena pertama visi misi saya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dari sisi nilai ekonominya. Saya sampaikan tadi bahwa dunia pertanian, apalagi petani itu selama ini berpikir hanya untuk makan dan mereka cukup. Saya ingin meningkatkan dari sisi value ekonominya. Jadi bagaimana nilai ekonominya petani itu bisa menabung, bisa menyekolahkan anak, yang utama itu bisa memenuhi kebutuhan yang bersifat sosial. Jadi mereka bisa hidup dari dunia pertanian dengan layak. Yang kedua, saya ingin bagaimana anak-anak muda itu tertarik di dunia pertanian. Karena selama ini yang dia ada di dunia pertanian itu biasanya di atas 50 tahun. Nah, dan memang sulit dari anak muda. Ayo bagaimana mereka tertarik. Makanya kita harus memberikan bukti, contoh. Jadi mereka bisa merasakan bahwa dunia pertanian itu adalah sebagai harapan hidup. Bukan sebagai suatu activity, kegiatan saja, tapi sebagai suatu profesi. Nah, itu. Jadi selama ini mereka hanya kegiatan daripada menganggur, ya kan? Mereka melakukan pertanian hanya sampingan. Saya ingin mereka menjadikan pertanian itu fokus utama sebagai profesi, sebagai pendapatan utama, punya skill. Nah, itu. Yang ketiga, kami ingin melakukan pertanian dari petani itu biar bertani secara bijak. Maksudnya bertani secara bijak itu apa? Bertani dengan tidak merusak kondisi alam. Jadi bertani dengan memperbaiki kondisi alam, tanah yang sudah rusak menjadi subur. Terus yang kedua, produk-produk yang kita hasilkan di situ menjadikan berkualitas dan menyehatkan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Jadi kita menyediakan para konsumen makanan, tanaman pangan yang tidak menjadikan virus atau penyakit, tapi menjadikan mereka menjadi sehat, dan akhirnya anak cucu kita menjadi cerdas.
Jadi pertanian organik itu beda sekali dengan pertanian konvensional. Jadi kalau pertanian organik pada dasarnya orang tahu bahwa pertanian organik adalah pertanian yang sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia sintetis. Ya kan seperti itu. Kalau pertanian organik adalah sama sekali tidak menggunakan itu. Tapi kita harus tahu tahapannya. Tahapannya menuju pertanian organik itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Jadi ada tahapannya. Pertama adalah pertanian bersifat konvensional. Pertanian konvensional itu pertanian masih 100% menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Dan kadangkala mereka melakukan penyemprotan dengan pestisida itu di ambang batas, sedangkan pupuknya di ambang batas. Itulah yang menyebabkan banyak penyakitnya. Tapi dari kondisi tekstur, dari kondisi bentuk daun dan sebagainya itu bagus. Nah, tapi kita tahu bahwa itu mengandung banyak penyakit. Yang kedua adalah pertanian yang minim residu. Pertanian yang masih menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia, tapi sudah 75% dikurangi. Jadi masih menggunakan kimianya 75%. Sudah mulai mengenal pupuk kandang. Jadi kalau pertanian yang konvensional belum mengenal pupuk kandang, mereka sama sekali tidak menggunakan itu. Kalau pertanian minim residu, itu mereka sudah mengenal pupuk kandang. Yang ketiga tahapannya adalah pertanian semi organik. Nah, pertanian semi organik itu adalah pertanian yang masih menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia, tapi di bawah 50%. Lainnya sudah menggunakan pupuk organik, pestisida organik. Yang terakhir adalah pertanian yang bersifat organik murni. Jadi pertanian organik murni adalah sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Jadi semua murni menggunakan apa yang ada di lingkungan kita. Pupuknya adalah dengan kompos yang sudah melalui proses fermentasi. Jadi pupuk kandang kotoran hewan itu bisa digunakan. Kalau di organik harus melalui proses fermentasi. Nah, saya jelaskan dari produk-produk dengan perlakuan pertanian yang tadi konvensional, minim residu, semi organik, dan organik itu hasilnya beda namanya. Kalau pertanian yang minim residu atau pertanian konvensional adalah masih menggunakan produk-produk yang masih konvensional atau kimia. Kalau semi organik itu sudah melakukan perlakuan yang ramah lingkungan tadi. Jadi produknya dinamakan dengan produk yang ramah lingkungan atau aman konsumsi. Jadi ada dua versi yang tadi menurut perilaku organik versinya bahwa semi organik itu tidak menggunakan pestisida kimia. Jadi masih menggunakan pupuk kimia di bawah ambang batas 50%, tapi sudah tidak menggunakan pestisida kimia. Itu produknya sudah dinamakan hasilnya produk ramah lingkungan atau produk alami. Yang terakhir adalah produk organik yang sama sekali sudah tidak menggunakan kimia, dinamakan produk organik. Nah. Tom itu kita kan tidak hanya di Jogja aja Mas, jadi kita ada di Magelang cabang kita, ada di Solo, ada di Surabaya. Ya. Jadi tom yang di Jogja ini yang kita tanam adalah sesuai dengan dataran kita. DPL-nya di sini sekitar 450 sampai 500. Jadi produk-produk yang kita tanam di sini adalah produk-produk yang bersifat dataran rendah. Sayuran daun, terus ada tomat juga bisa, kacang-kacangan, terus ada terong dan sebagainya. Terus kalau yang di wilayah Magelang itu dataran yang kita sesuaikan di atas 1000. Jadi produknya ada brokoli, wortel, dan memang produk-produk yang di atas itu Mas. Jadi selama ini Tom sudah memproduksi di tahun 2025 ini 40 jenis sayuran. Plus ada lidah buaya, plus kita ada produk baru ini yang baru mau kita launching perkenalan kepada masyarakat adalah edamame organik, dan kita sudah panen yang ketiga kali dan rasanya luar biasa. Untuk wilayah Jogja, kita semuanya memang kita tiap hari panen karena tiap hari produk-produk kita suplai ke supermarket dan kita setiap hari kirim ke supermarket. Jadi selama ini kita arahkan petani panen tiap hari kirim ke tani organik Merapi, Tom, dapat nota ya. Nota itu nanti untuk pengambilan uang tiap 2 minggu sekali. Jadi kita tiap hari kita kirim daily untuk supermarket. Contohnya yang tiap hari itu Superindo. Ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, itu ada. Jadi hampir supermarket 90% di Yogyakarta, lokal maupun nasional. Superindo, Carrefour, Hypermart, Indo, Grosir, Mirota, Progo, dan lain-lainnya banyak. Penekanan dari awal Tom ini kita ada lahan seluas 1 hektar. Ini adalah sebagai tempat untuk bagaimana mereka yang ingin tahu tentang organik bisa untuk
agrowisata di sini, untuk pelatihan, kunjungan, untuk para mitra petani yang ingin jadi mitra TOM, mereka juga pelatihan dan untuk magang di sini. Penekanannya kita adalah ke kemitraan. Jadi kita ada mitra petani, adalah petani perorangan dan kelompok tani. Jadi ada 2 mitra. Kalau kelompok tani syaratnya sudah punya sertifikat organik. Kalau petani perorangan, kita ambil yang radius dekat-dekat dari TOM, karena mereka ikut digabungkan dalam kelompok taninya TOM. Ikut ICS-nya TOM, SOP-nya untuk SNI yang sudah bersertifikasi. Jadi kendala kita pertama adalah kondisi di sisi produksi. Kita baru bisa memenuhi permintaan pasar 60%. Dari 100% kita baru bisa 60%. Dari 80 produk atau 90 produk yang kita punya, kita baru bisa menanam 40 jenis produk. Jadi kita masih banyak PR. Pertama di produksi. Produksi pertama, satu kendala dari faktor cuaca yang ekstrim karena organik ya. Yang kedua masalah hama penyakitnya. Karena organik itu tidak bisa 100%, 90% kita panen. Biasanya kita hitung sekitar 60-70% kita bisa panennya. Kalaupun itu sudah kena penyakit, ya udah kita rombak semua. Makanya dari awal bagaimana dengan kita pencegahannya melalui produk-produk yang organik tadi, adanya pestisida nabati dan adanya pupuk organik tadi dilakukan secara rutin. Setiap 1 minggu sekali rutin perlakuan pengocoran dan penyemprotannya, terus sanitasi untuk lingkungan di situ biar kondisi tanah bersih, tidak terdapat jamur-jamur dan apa. Terus ada atap-atap, di sini ada atap-atap ya, untuk mengantisipasi tanaman yang tidak tahan terhadap hujan dan panas. Aktivitas harian di sini TOM itu kita tidak hanya di pertanian organik saja. Jadi selama ini kita bidangnya TOM adalah di agribisnis sayuran organik. Gitu kita bertani secara organik dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari kita pengelolaan pupuk, pengolahan tanah, penyemaian, terus penanaman, budidaya, panen, pasca panen, pengemasan, sampai kirim ke supermarket. Itu aktivitas harian kita untuk agribisnisnya. Di agrowisatanya kita menerima adanya kunjungan-kunjungan, baik dari PAUD sampai universitas, dari kependidikan, non-kependidikan, di pihak akademisi ya tadi ya, terus dari pihak umum, kelompok tani, terus perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Jadi di agrowisata itu mereka kalau ingin tahu, ya hanya ingin tahu aja masalah pertanian organik itu apa, bisa datang ke sini. Melihat dari proses dari hulu sampai hilir, mereka kita jelaskan dan manfaatnya untuk pertanian organik itu seperti apa. Itu di agrowisata. Dan ini sudah baik lokal maupun internasional sudah pada berkunjung ke TOM. Ya. Yang ketiga, kita di P4S atau garis miring jasa konsultan ya. P4S singkatannya Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Jadi TOM ini sebagai pusat untuk pelatihan pertanian. Jadi pelatihan pertanian tadi juga untuk magang, juga untuk PKL dan sebagainya. Anak-anak di sini monggo bisa. Jadi kalau Bapak, Ibu, apa teman-teman yang ingin berbisnis atau menjadi agripreneur bisa nanti datang ke TOM. Kita bisa sharing untuk seperti apa. Jadi manajemennya seperti apa, untuk pemasarannya, untuk manajemen pola tanam, manajemen untuk ekonominya, manajemen pemasarannya, kita ada semuanya di sini. Ya. Yang ketiga, kita untuk general trading. General trading adalah dari sisi penjualan. Kita ada produk kita dijual ke supermarket. Terus yang ketiga, kita ada produk-produk lain. Di situ ada pupuk juga yang kita jual. Kita ada pupuk. Terus itu ada pestisida nabati, juga agen hayati dan semuanya kita ada. Ya. Jadi selama 2008 sampai 2025, TOM itu sudah mengembangkan usahanya. Tadi kita ada di agribisnis, agrowisata, terus di P4S jasa konsultan pertanian di general trading. Kita mengembangkan wilayah TOM ada di Magelang, ada di Solo, terus ada di Surabaya. Iya, jadi kita kerjasamanya penekanannya adalah ke kemitraan, menggandeng petani dan kelompok tani yang sudah berorganik. Di samping kita sudah jalan usahanya itu, kita juga ada prestasi TOM. Jadi di 2015 kita dapat penghargaan sebagai prestator perjuang perekonomian dari Kabupaten Sleman, dari Bapak Bupati Sri Purnomo 2015. Di 2016 kita menjadikan ikon Sleman sebagai juara nasional, ikon Sleman Sehat. Di 2016 lagi
kita dapat Adikarya Pangan Nusantara, jadi sebagai pelopor, jadi tingkat nasional, jadi juara nasional. Di 2018, Tom sebagai P4S-nya juga dapat juara nasional. Di 2021, Tom dalam inovasi pertanian organiknya juara internasional. Dari 180 lebih peserta seluruh dunia dari 60 negara. Juara pertama dari Tani Organik Merapi dari Indonesia sebagai Grand Prize-nya di International Organic Farming Innovation Award. Juara keduanya dari sisi sains, keilmuannya dari Jerman. Mungkin tambahan juga ya, jadi Tom ini juga sebagai mitra Dudi, baik dari tingkat SMK maupun perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, dan kita juga sebagai pembicara bisa juga diundang kemana-mana juga, kita baik lokal maupun internasional, juga kita sebagai dosen praktisi. Terus terang, saya backgroundnya bukan dari pertanian, saya dari bahasa Inggris. Jadi Tom ini didirikan sekarang berdua, saya Untung Wijanarko dan teman saya yang satu adalah Sugiarto. Kalau Pak Sugiarto itu backgroundnya ekonomi, jadi nggak ada yang dari pertanian. Makanya saya menantang anak-anak pertanian, ayo bareng-bareng kita kembangkan Indonesia di sisi pertaniannya. Jadi harapan saya bahwa yang kedua tadi utamanya, tujuan saya bagaimana anak-anak muda tertarik di dunia pertanian. Jadi saya ingin mengajak anak-anak muda jangan takut untuk terjun di dunia pertanian. Pertanian itu sangat prospektif. Ya, jadi itu saya buktikan. Jadi dengan pertanian luar biasa. Kita bisa mengembangkan diri pribadi, juga lingkungan kita, masyarakat kita juga kita bisa kembangkan. Makanya di sini juga untuk pelatihan anak muda ya, yang milenial. Jadi untuk anak-anak muda jangan takut gagal, karena gagal itu ada proses awal dari kita menuju keberhasilan atau kesuksesan. Terutama di dunia pertanian sangatlah prospektif, apalagi pertanian organik. Bagi generasi muda, terutama untuk generasi muda di Indonesia, jangan takut bergerak di dunia pertanian, karena pertanian itu prospektif, maju, mandiri, dan modern. Salam petani milenial.